semuanya, selamat datang di channel YouTube saya bersama Sylvie di Belanda. Di channel ini saya akan berbagi tentang kehidupan saya sebagai perempuan Indonesia yang tinggal di Belanda bersama serta Sylvie. Yuk ikuti perjalanan saya. Oke, hari ini saya mau sharing resep cara bikin bakso. Bahan-bahannya adalah daging tartar. Kita pakainya yang ini, tartar. Ngegilingnya nggak langsung kayak continue terus-menerus. Saya biasanya mulai 30 detik dulu. Terus saya tambahin es batu. Plus air es. Jadi total tadi udah digiling selama 1 menit. Ditambah 2 putih telur, 1 sendok makan bawang putih goreng, dan 3 sendok makan bawang merah goreng. Saya suka ini. Kalau ada suara-suara itu suaranya Kai ya. Mohon pengertiannya. 2 sendok teh gula pasir, karena saya nggak pakai penyedap, jadi gula pasirnya sedikit lebih banyak. Ya. Dua sendok teh garam, juga lada bubuk. Iya. Ya. Rasanya yummy. Saya suka. Pedas. Ya. Oh nih. Lada bubuknya 1 sendok teh. Ini bakso pakai. Iya, buat kan? Baru kita giling lagi di food processor. Ya, ini setelah 4 kali 30 detik ya. Cuman tergantung ya, jangan dianggap baku. Soalnya kan setiap mesin tuh beda-beda ngalusinya. Nah, kalau ini setelah pengulangan 4 kali 30 detik tuh udah halus. Udah kayak gini. Terakhir ditambahin baking powder, bukan baking soda ya, baking powder. Plus ditambah tepung tapioka. Tepung tapiokanya pakai 100 gram aja udah cukup. Nah, ini kita ulang lagi terakhir kali 30 detik, atau kalau misalnya perlu banget 30 detik kali 2. Kita lihat nanti udah serata apa. Setelah 30 detik ini bentuknya. Nah, biasanya terus saya lihat lagi udah benar-benar halus atau enggak. Dicampurin ke tengah lagi, kata Kai baunya udah enak banget. Cuman belum matang, of course. Jadi kita giling 1 kali 30 detik lagi, cuman buat ngeratain yang terakhir ini ya. Nah, jadi ini adonan baksonya udah siap. Siapkan di satu wadah gitu ya, awas Kai. Sambil nyiapin air panas ya. Ini tadi kebetulan saya udah nyiapin air panas. Tunggu nah, ini panas. Air panas yang tadi udah dididihin. Terus boleh dinyalakan di api atau boleh juga nggak di api. Yang jelas kalau misalnya untuk nyetak bakso
itu airnya jangan sampai mendidih, itu yang bikin bakso pecah. Jadi harus benar-benar cuman menjaga panas aja, makanya ini saya pakai setting yang benar-benar rendah. Nah intinya kalau misalnya ya, kalau misalnya belum siap untuk mencetak bakso, adonan ini paling bagus disimpan di kulkas, harus benar-benar dingin. Saya biasanya nggak langsung cetak semuanya. Nah, yang sebagian ini saya dinginin di kulkas. Ini caranya untuk mencetak bakso pakai tangan. Jangan lupa cuci tangan dulu ya, tangan udah bersih. Nah, terus siapkan wadah dan pisau atau sendok. Ini saya cuman karena kebiasaan pakai pisau aja, gitu. Pakai sendok juga bisa. Nah, ini dicelup dulu gitu. Jadi pisau yang basah, terus tangan ya, ambil adonan sedikit. Caranya, terus ditekan sambil dibulatkan. Nah, ini posisinya jempolnya di sini ya, nariknya ke sini, terus jari yang 4 jari yang sisanya gini, nutupin adonan. Nah, ini diulang beberapa kali sampai adonan sampai cetakan baksonya itu halus gitu, sampai bentuknya udah lumayan puas. Kalau udah, tinggal digulingin gitu, diulang tuh. Kalau buat isinya tahu, buat tahu bakso ya biasa aja dibelah gitu. Terus dikasih baksonya sendiri, adonan bakso. Udah ditutup gitu. Saya sih biasanya nggak terlalu penuh karena nanti kan inti bakso itu kan biasanya rajanya tuh di baksonya sendiri ya. Itu buat baksonya lakukan sampai tahu habis. Untuk pangsit sendiri isiannya jangan terlalu banyak karena kan nanti itu kalau digoreng ini kan dari daging mentah ya, takutnya tuh kalau terlalu tebel kulitnya udah kering terus nggak mateng. Nah kalau yang mau yang simple aja cuman diginiin aja itu juga biasanya udah jadi gitu, cuman nah giniin. Yang kedua bisa juga pakai pangsit yang model kayak gini. Dilipat jadi 2 gini segitiga, terus dilanjutin diiketin ke sini, tapi itu perlu air ya, tuh buat ngereketinnya tuh. Atau mau model yang di Malang sih sering banget tukang pangsit juga modelnya macem-macem, jadi gorengannya tuh macem-macem, ada yang modelnya cuman gini doang, nggak panjang gitu. Jadi cuma dilipet gini doang, kasih air dikit. Nah, benar-benar sesuai selera ya. Nah ini untuk baksonya tadi ya, kan udah mulai dicetak. Maafkan ukurannya yang kadang-kadang agak nggak beraturan, soalnya ini tadi Kai ikut ngebantuin. Intinya bakso nih direbus, kalau menurut pengalaman saya jangan pakai api besar. Jadi pakai api sedang, maksudnya malah cenderung kecil gitu. Sekitar 20-30 menit kalau saya gitu. Nanti saya kasih lihat setelah 20-30 menit itu jadinya gimana. Isinya nanti saya buka juga kekenyalannya gimana. Nah,
Jangan pakai prinsip kalau udah, kan ada tuh beberapa orang yang bilang asal udah mengapung itu artinya udah matang. Menurut pengalaman saya itu belum matang. Jadi kalau saya prinsipnya sekitar 20 sampai 30 menit ngerebus bakso dengan api kecil. Oke? Nanti kita kembali lagi setelah 30 menit. Ya, ini setelah 30 menit kondisi baksonya udah matang banget ya. Udah berubah warna, agak-agak kegelapan gitu. Terus ini kenyal banget. Coba saya buka satu ya. Selain halus, kenyal juga. Tuh. Dalamnya tuh halus banget, kayak bakso-bakso yang di mas-mas di Indo. Terus kenyal. Ya, ini untuk membuktikan kekenyalannya ya. Tadi kan udah saya potong, tuh. Yang ini saya tekan tuh. Kuah bakso kalau saya bikinnya tuh karena bakso Malang itu khasnya tuh campurannya kayak kecap, terus saus, sambal itu yang bikin dia rasanya enak. Jadi kalau untuk kuahnya sendiri saya tuh biasanya nggak macem-macem. Kuahnya tuh kuah polos, ya, air yang udah mendidih. Terus saya pakai ini, iya, tulang sumsum. Terus bumbunya saya cuma pakai sedikit lada, gula karena saya nggak pakai penyedap, sama garam. Selebihnya sesuai selera. Nah, ini nanti ditunggu kurang lebih setengah jam. Tuh kuahnya udah jadi. Nah, itu saya sukanya cuma gini aja, kuah bening gitu. Oke, baksonya udah selesai. Saya tadi juga udah nyiapin semua yang lain. Jadi kalau di rumah kami makan bakso is a serious business, nggak bercanda. Pengennya yang alang-alang beneran gitu ya. Jadi kita bikin lengkap. Jadi ada pangsit goreng yang tadi udah saya kasih lihat cara bikinnya. Kalau mie ini kan cuma direbus aja ya sesuai instruksi kemasan. Terus ada soun juga, baksonya sendiri yang tadi kalian juga udah lihat cara bikinnya. Bakso tahu yang udah saya kasih lihat juga, tahu putih biasa. Terus di Malang tuh juga umum ya, bakso tuh makanya pakai selada sama acar. Mungkin sedikit agak aneh buat orang yang dari daerah lain, tapi kalau di Malang itu umum banget. Terus kalau pelengkapnya ya ada daun bawang, sambal, terus tomat, ini impor dari Indonesia. Terus kecap, sama bawang goreng, bawang merah goreng ya. Selamat makan!